Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan rezeki dan diberi kesehatan. Terima kasih atas ruang waktunya menonton video saya atau mengklik dari video saya. Oke teman-teman, di sini ada sebuah busi dari motor 4 tak atau motor yang menggunakan bensin murni. Dan di sini kita bisa lihat kondisinya. Ini ada warna hitam yang sangat pekat sekali. Sangat pekat sekali atau sangat hitam sekali. Seperti ini. Dan di sini ada beberapa kendala pada sistem pembakaran motor. Kita bisa dengan mudah mengetahui suatu motor atau di dalam mesin itu dalam kondisi baik itu melihat dari dalam kondisi pembakaran di mesin. Di dalam mesin untuk kondisinya kita bisa melihat dengan mudah warna di ujung businya. Dan untuk busi yang baik atau yang normal kita bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda di dalamnya di ujung businya sini untuk melihat kondisi bahwa mesin itu dalam keadaan sehat atau kita pakai itu normal, tidak ada masalah. Ini di ujungnya sini percikan businya itu biru, fokus ke ujung sini. Walaupun merah tidak masalah, tetapi ke ujungnya sini. Ujungnya sini. Dan di sini untuk celah di sini ini sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pembakaran di motor, dimana untuk celah dari setelan busi untuk standarnya itu di 0,9 mm. Di 0,9 mm untuk celahnya di 0,9 mm. Ini di 0,9 mm. Di sini saya saling belajar bersama. Untuk celahnya di 0,9 mm. Di sini saya posisikan seperti ini. Ini terlalu rapat. Kita posisikan seperti ini, terlalu rapat. Sini. Seperti ini, agak renggang sedikit, tergeser sedikit. Seperti ini untuk posisi normalnya. Ini kurang rapat sedikit, terlalu renggang. 0,9. Terlalu renggang bos. Kita kira-kira 0,9 atau dari derajat 1 ke derajat 1-nya lagi. Seperti ini. Dan di sini untuk busi yang ukuran standar atau yang normal adalah posisinya seperti ini setelah businya. Dan di sini ada pengaruh sekali terhadap percikan busi. Di sini sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pembakaran, di mana saat BBM masuk ke dalam ruang bakar, campuran BBM dan udara masuk ke dalam ruang bakar, ini sistem percikan busi juga berpengaruh sekali terhadap kualitas dari sistem pembakaran itu sendiri. Jika percampuran BBM dan udara normal, tetapi sistem percikan bunga api pada ujung businya ini tidak stabil atau kecil, itu juga berpengaruh sekali terhadap warna busi itu sendiri, dimana untuk keadaan motor atau sistem kelistrikan motor jika mengalami masalah pada percikan busi, ini bisa menyebabkan tenaganya itu berkurang, pembakarannya itu kurang maksimal atau pembakarannya itu tidak terbakar semuanya. Di sini bisa juga menyebabkan busi hitam, dan tentunya businya ini akan tidak berumur panjang atau cepat mati. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa komponen yang mempengaruhi dari sistem kelistrikan pada percikan busi. Ini ada dua hal atau dua macam sistem
percikan pada ujung busi pada motor karburator. Oke. Dan di sini ada oke teman-teman, ada parts komponen, yaitu ini coil. Oke, di sini ada coil, dimana coil ini berfungsi untuk menginduksikan arus listrik yang besar ke dalam ujung busi. Di sini ada kabel busi seperti ini dan terjadi percikan busi, dimana di coil ini juga mempengaruhi dari sistem pembakaran di dalam mesin, atau bisa menghasilkan percikan busi yang maksimal. Itu kita bisa mengetahui dari sistem kerjanya dari sebuah coil, dimana saat coil ini berfungsi pada sebuah motor. Di sini ada input dari CDI, input dari CDI, kemudian diinduksikan ke dalam lilitan di dalamnya sini, di dalam coil, kemudian dilanjutkan ke ujung businya. Dimana untuk standar dari motor ini yang saya ketahui, dimana inputnya di sini, ini untuk standar ini adalah 220 volt AC. Kemudian ada lilitan primer kecil di dalamnya, kemudian ada tumpukan lilitan kembali di atas lilitan primer, atau ini adalah ada lilitan, dua lilitan, yaitu lilitan primer, lilitan primer di bagian dalam, kemudian dari input, kemudian ke ground, dan ada satu lagi yaitu lilitan sekunder atau lilitan yang lebih besar, yaitu dari ground ke atas lilitan primer seperti ini, melilit di atasnya, membungkus, kemudian keluar dari kabel busi ke output dari kabel busi, dimana untuk outputnya atau keluaran dari kabel busi di sini atau keluaran dari lilitan sekunder itu sekitaran 10.000 volt, dilanjutkan atau disalurkan ke kabel busi, kemudian terjadi percikan di ujung busi yang sangat stabil atau besar sekali atau biru. Di sini adalah yang terpenting, di mana sistem pembakaran akan berjalan dengan baik, atau pembakarannya itu lebih tuntas, lebih menyeluruh, dan BBM-nya itu terbakar semua karena di ujung businya ini percikannya biru seperti itu. Dan di sini ada beberapa kendala pada input di dua-duanya, pada input coilnya sini, pada sebuah kelistrikan motor yang dipengaruhi oleh beberapa komponen yang sangat penting, yaitu dari spool pengisian atau spool pengapian di dalam magnet mesin. Di dalam magnet mesin ini ada spool pengisian dan spool pengapian. Ini spool pengisian dan di sini spool pengapian. Ini untuk CDI AC atau CDI yang tidak menggunakan aki. Jadi di sini disendirikan untuk spoolnya atau kumparannya, dimana di dalamnya sini ada kumparan lilitan kawat sangat kecil sekali di 0,12 atau seukuran rambut. Sangat kecil sekali di dalamnya sini, dan di sini bisa menghasilkan output tegangan sekitar 220 volt saat sesuai dengan putaran mesin lebih tinggi. Ini adalah cara kerja dari CDI AC. Jadi saat motor dihidupkan, kumparannya ini dilewati oleh medan magnet di dalam motor, kemudian berputar, terjadi sumber tegangan pada spoolnya di sini, dimana untuk CDI AC atau spool CDI ini jika putaran rendah itu percikan businya kurang begitu besar, tapi jika putarannya itu meningkat, ini arus yang dikeluarkan atau voltase yang dikeluarkan semakin besar pula, dan terjadi percikan busi yang kuat seperti ini.
percikan busi yang biru sekali. Ini pada CDI AC atau CDI yang menggunakan aki. Itu teman. Dan di sini juga berpengaruh sekali terhadap di sepul pengapiannya atau sepul CDI-nya juga berpengaruh sekali terhadap percikan di ujung busi, dimana untuk CDI AC, ini jika sudah lama ini terjadi penurunan fungsi, dimana ini yang lama ini sudah saya ganti punyanya Vega, ini sudah hangus atau terjadi gosong di bagian kumparannya, sehingga tidak terjadi penyambungan atau tidak terjadi hambatan pada kumparannya ini atau kumparannya ini terputus. Ini adalah salah satu penyebab dari percikan busi hilang. Ini bisa disebabkan karena terputus lilitan di dalam kumparan sepul CDI, dan ada juga yang sudah mengalami gosong, ini tersambung tetapi mengalami gosong atau sebagian itu terbakar, sehingga terjadi resistansi atau tahanan jika kita ukur pakai AVO. Ini untuk normalnya sekitar 400, di atas 400 ohm, dan kalau di bawah 200 ohm ini output yang dikeluarkan jika memakai volt digital, output yang dikeluarkan itu menjadi kecil pada ujung businya sini. Seperti itu untuk yang CDI AC. Dan untuk CDI AC ini ada contoh, saya punyanya Grand seperti ini, dimana untuk CDI AC ini bentuk fisiknya sangat kecil sekali. Ini juga ada punyanya Cina, produk Cina, punyanya Mojin, seperti ini. Ini bentuk fisiknya lebih kecil, lebih kecil. Dan di sini ada kapasitor AC 1,5 mikrofarad. Ini orisinil bawaan dari motor. Dan di sini yang menyimpan arus dari sepul pengapian di CDI AC, sepul pengapian di mesin, kemudian disimpan di kapasitornya, kemudian diinduksi oleh pulser, dikontrol atau difungsikan oleh pulser itu sendiri, sehingga terjadi percikan pada ujung busi. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi saat motor dihidupkan, terjadi putaran mesin, magnetnya berputar, kemudian terjadi sumber tegangan 220 volt, kemudian masuk ke kapasitor, kemudian dari kapasitor ini disimpan sementara, kemudian dipicu oleh pulser, di mana di dalam magnet ini ada pick up kotak melewati dari di ujung pulsernya sini, sehingga terjadi aliran voltase yang tersimpan di kapasitor kemudian mengalir ke input dari coil, sehingga terjadi induksi karena di pulsernya sini sangat cepat sekali terlewati oleh pick up, sehingga terjadi pemutusan dan menghubungkan secara cepat pada input coil, arus yang masuk atau voltase yang masuk, tegangan tinggi ke input coil secara cepat terjadi memutus dan menyambung, sehingga terjadi induksi, sehingga terjadi percikan pada ujung busi, di mana di input dari coilnya ini 220, kemudian diinduksikan menjadi
10.000 volt dan disalurkan ke ujung businya. Seperti itu untuk cara kerja dari CDI AC. Oke. Dan untuk CDI DC ini ada juga pengaruh dari sistem percikan di busi ini yang mempengaruhi dari kualitas percikan pada ujung businya. CDI yang memakai aki, ini yang CDI yang memakai spool mesin, ini berbeda sekali untuk sistem kerjanya. Oke. Di sini ada CDI DC. Oke teman, dan untuk CDI DC ini saya punyanya Vario lama 110 CDI yang menggunakan aki. CDI yang menggunakan aki, dimana untuk CDI DC ini sangat bagus sekali atau sudah digunakan pada motor sekarang. Oke, pada motor sekarang itu sudah menggunakan CDI DC atau CDI dari aki yang tidak menggunakan spool mesin. Oke, spool pengapian dari magnet, ini jadi lebih praktis. Oke, dan untuk cara kerjanya adalah dimana kumparan yang besar ini adalah dari sumber arus yang mengalir ke kiprok motor. Oke, ke kiprok motor seperti ini, kemudian disalur dari kiprok menuju aki. Oke, di aki ini untuk kiproknya, di output aki itu sekitar 14,5 volt dan disimpan di aki, kemudian dialirkan melalui kunci kontak ke CDI dan di CDI ini karena inputnya 12 volt. Oke, jadi di sini perlu diinduksikan atau ditingkatkan voltasenya sehingga terjadi input yang besar pada koilnya sini. Oke, menjadi 220 volt pada CDI DC, dimana untuk CDI DC ini di dalamnya terdapat sebuah inverter atau penaik tegangan. Ini ada kapasitor, ada trafo seperti ini. Ini adalah bagian inverter atau step up dari 12 volt ke 220 volt DC, yang dimana outputnya ini langsung masuk ke input CDI nya, dan di CDI ini menjadi di input coil ini menjadi 220 volt. Oke, menjadi 220 volt. Ini adalah untuk CDI yang normal, tapi ada beberapa masalah. Ini saya pernah mengalami untuk CDI DC, kebetulan punyanya Vario, dimana saat terjadi masalah pada motor Vario yang CDI nya itu sudah mengalami kerusakan, tapi bisa normal jika digunakan setelah pakai kaki. Ini pengalaman saya sendiri, jika dipakai kaki, setelah kaki itu bisa dihidupkan motornya, tapi saat digunakan starter motor ini tidak berfungsi atau tidak bisa menghidupkan mesin. Jadi di sini voltase aki itu mempengaruhi dari kinerja dari sebuah CDI DC, dimana setelah saya ukur dari output di CDI nya sini, di CDI DC punyanya Vario, di output coilnya sini, saat di on kan dari kunci kontaknya, karena standar dari input masuknya voltase ke coil sini, standarnya itu setelah saya ukur sekitaran 220 volt AC. Dan pada CDI yang bermasalah ini kadang penyakitnya itu timbul, kadang hilang, atau kita pakai itu normal buat starter, tapi kadang buat starter itu tidak bisa hidup motornya atau sulit dihidupkan. Oke. Dan jika pakai selah kaki ini berfungsi normal. Ini pada CDI Vario ini saya pernah mengalami.
Dan hal tersebut setelah saya cek pada CD-nya itu sendiri, pada output di bagian sini, di bagian coilnya sini. Ternyata outputnya itu sekitaran di bawah 100 volt. Outputnya ini cuman sekitaran di bawah 100 volt. Kalau tidak ingat itu saya sekitar 50 volt seperti itu teman. Jadi saat digunakan starter, karena voltase akinya ngedrop dan outputnya ini juga ngedrop di filenya, ini sekitaran 50 sampai 70 volt, sehingga tidak terjadi percikan bunga api pada busi pada CDI vario itu, pada CDI vario ini. Ini adalah beberapa masalah yang terjadi pada CDI vario, dan terpaksa di sini saya mengganti yang baru untuk CDI-nya karena bisa menyebabkan tekornya aki atau terjadi pengedropan pada aki. Jadi saya mengganti dengan dengan CDI yang baru. Ini masalahnya sudah teratasi. Ini untuk CDI yang DC, dimana ini kalau menurut nalar saya atau pengetahuan saya sendiri, untuk CDI DC yang sudah mengalami masalah seperti ini berarti bagian inverter di 220 nya atau pengubah voltase 12 volt ke 220 volt ini sudah melemah atau sudah mengalami kebocoran atau yang lainnya seperti itu. Yang intinya outputnya itu cuman sekitaran 50% pada CDI-nya. Ini kadang normal, kadang tidak. Itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi tentang masalah pengapian atau kelistrikan motor pada CDI DC maupun AC yang bisa berpengaruh sekali pada warna di ujung businya sini. Jadi untuk hal yang pertama, ini ada yang termudah adalah pengaruhnya dari warna ujung busi ini hitam, itu dari pengapian yang sudah melemah, yang sudah tidak normal lagi atau sudah menurun. Jadi ini bisa berpengaruh menjadi hitam dikarenakan sistem pembakarannya tidak seluruhnya terbakar pada ruang di dalam mesin atau ruang bakar mesin. Ini sistem pembakarannya kurang penuh atau BBM-nya itu tidak terbakar semua, sehingga sisanya terbuang dan kemudian ada sisa lagi yang belum terbakar sehingga masuk yang baru yang menyebabkan businya ini cepat hitam. Dan ada beberapa lagi untuk masalah pada motor karburator. Ini yang paling simpel atau mudah saya ketahui untuk motor karburator. Dan di sini untuk motor karburator ini juga sangat penting, dimana untuk setelan karburator ini terhadap campuran BBM dan udara ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap ujung businya ini supaya tidak hitam. Di sini kita bisa mengatur dari posisi di mana setelan udara dan BBM supaya lebih imbang antara BBM dan udara yang masuk ke dalam mesin. Kita bisa melakukan beberapa cara. Di sini kita bisa melakukan penyetelan dari setelan angin-angin pada karburator, dimana untuk karburator yang sudah lama kita gunakan ini berbeda-beda kasusnya atau cara penyetelannya. Kadang putaran dari sini banyak, putaran di setelan angin-anginnya itu banyak, kadang cuman sedikit. Ini tergantung dari kondisi karburatornya sendiri. Dan di sini saya biasa melakukan untuk penyetelan karburator supaya hasilnya itu lebih imbang antara masuknya BBM dan udara yang bisa
terjadi pembakaran yang baik atau yang bagus pada ujung businya sini, dimana saat pembakaran yang baik itu adalah yang berwarna coklat bata atau kering. Oke, seperti ini, agak kering seperti ini sudah cukup bagus, tidak hitam pekat, dan tentunya businya itu bisa menjadi awet. Dan di sini saya melakukan penyetelan pada motor. Oke, saat motor kita hidupkan sekitar 1 menit atau suara mesinnya itu sudah mulai ringan karena sirkulasi dari oli sudah encer atau sudah menyebar ke seluruh mesin. Di sini saya menyetel. Ini saya naikkan gasnya sedikit, agak besar sedikit gasnya. Kemudian kita putar dari setelan angin-anginnya sini ke kanan maupun ke kiri. Kita cari posisi di mana putaran mesin itu paling tinggi. Suara mesinnya paling tinggi. Seperti ini. Jadi saat posisi di mana putaran mesinnya itu antara tinggi dan rendah, posisi antara tinggi dan rendah, ini kita kurangi 1/4 ke kiri. Ini untuk mendapatkan di mana sistem percampuran BBM dan udara itu imbang antara udara dan BBM yang masuk ke mesin sesuai dibutuhkan dengan mesin, atau sistem pembakarannya itu lebih kering, tidak terlalu boros, seimbang, tidak terlalu kering, tidak terlalu kering. Di sini untuk kering itu udaranya yang banyak, BBM-nya yang kurang. Jadi seimbang antara BBM dan udara. Kita bisa melakukan hal tersebut di mana saat posisi antara posisi antara putaran rendah dan tinggi kita kurangi ke kiri 1/4 seperti itu, dan kemudian kita kembalikan ke posisi normal atau posisi stasioner. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tentang masalah pada sistem pembakaran di motor, pada kelistrikan motor. Ada 2 hal, antara sistem kelistrikan dan sistem BBM, sistem percampuran udara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semuanya. Salam otomotif. Jika ada beberapa komentar bisa ditulis di bawah kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.